Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu dengan saya lagi, Pendeta Triundo Sidaputar. Saya akan berbagi firman Tuhan pada saat ini dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, itu adalah sebuah pembahasan yang sangat menarik. Dan saking menariknya pembahasan tentang akhir zaman, banyak juga para pendahulu-pendahulu kita, para pemikir-pemikir yang berusaha untuk mencari hari dan waktu kapan terjadinya akhir zaman itu. Tetapi kita sudah bisa melihat dalam perjalanan sejarah, mereka semua yang menentukan tanggal dan waktu itu tidak ada satupun yang betul, dan sampai hari ini belum terjadi kiamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yesus ketika para murid mengagumi bangunan bait Allah yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Para murid begitu mengagumi bangunan itu, mereka berbicara dan kagum kepada bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai persembahan. Mereka mengagumi bangunan yang begitu mewah itu, dan tentu mungkin dalam pemikiran mereka ini adalah bangunan yang sangat kokoh yang tidak akan mungkin diruntuhkan. Tetapi inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid ketika mereka mengagumi bangunan itu. Yesus langsung katakan kepada mereka bahwa saatnya akan tiba bahwa tidak ada satu batu pun diletakkan di atas batu yang lain. Artinya semuanya akan rata dengan tanah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama dari firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bahwa ternyata akhir zaman itu akan datang. Dan kita akan bisa melihat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan, karena pada akhirnya semuanya itu akan diruntuhkan. Milik kita, bahkan bait Allah sendiri pun yang diyakini sebagai tempat kita berdiam untuk memuji dan memuliakan Tuhan, itu pun semegah apapun itu pun juga akan rata dengan tanah. Itu poin pertama yang kita lihat, bahwa tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan dengan segala kemewahan dunia ini, dengan segala kemegahannya. Tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan di situ. Nah,
Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus mengatakan bahwa akan tiba saatnya, maka para murid pun bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Nah, saudara-saudara, pertanyaan para murid ini sebenarnya sudah mewakili pertanyaan kita masa kini. Kita selalu sibuk untuk mempertanyakan hari dan waktu. Itu yang saya katakan tadi, saking sibuknya kita menentukan tanggal dan waktunya, akhirnya kita lupa untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Karena kita langsung berpikir tentang kapan, dan kapan. Saudara-saudara, kapan sebenarnya akhir zaman itu akan terjadi? Dari pertanyaan para murid kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawaban Yesus berbeda. Yesus tidak memberikan kapan dan bila mana, tetapi Yesus katakan waspadalah. Artinya, saudara-saudara, justru ketika orang semakin sibuk, ketika orang semakin berlomba-lomba untuk melihat kapan waktunya dan tanda-tanda apakah yang mengiringinya, orang akan cenderung mudah untuk disesatkan. Ketika manusia berfokus kepada tanggal, ketika manusia berfokus kepada hari dan waktunya, maka manusia itu mungkin akan disesatkan. Artinya, manusia itu rawan untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Akan banyak orang yang mengaku, bahkan dengan menunjukkan fakta-fakta yang mungkin akan bisa membuat kita goyah. Saya dulu pernah ketika muncul film tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, saya juga sempat terpengaruh, dalam arti saya juga berpikir bisa jadi itu akan terjadi akhir zaman. Waktu itu saya masih berumur masih sangat muda, 20 tahunan lebih. Saya langsung berpikir bisa jadi memang kiamat akan datang. Artinya memang siapapun dia akan bisa, ada kemungkinan dia akan terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan, dengan menunjukkan beberapa fakta-fakta. Nah, ini yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, sekaligus juga peringatan kepada kita bahwa jangan pernah berpikir soal kapan waktunya. Tidak usah repot memikirkan hari dan waktunya. Hanya satu yang pasti, akhir zaman itu akan datang. Itu saja pun sebenarnya sudah menjadi sebuah langkah iman bagi kita bahwa akhir zaman itu pasti akan datang. Jadi cepat atau lambat akhir zaman itu pasti akan datang. Jadi yang mau ditunjukkan kepada kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak usah sibuk untuk menentukan kapan waktunya, tetapi sibuklah mempersiapkan diri sehingga ketika waktu itu tiba, kita adalah orang-orang yang terpilih untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Daripada sibuk memikirkan tentang harinya, lebih baik kita sibuk untuk membuat diri kita layak. Dalam istilah anak muda sekarang sering dikatakan, daripada sibuk cari jodoh, lebih baik memantaskan diri dulu. Memantaskan diri artinya apa? Membuat kita memang sudah layak berumah tangga, membuat kita sudah layak untuk membangun bahtera rumah tangga. Lalu baru kita sibuk mencari orangnya. Dalam hal ini saya mau katakan, sibuklah untuk memantaskan diri kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak usah sibuk memikirkan hari dan waktunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga akan bertanya di dalam diri kita ketika terjadi sesuatu, dan apakah itu adalah fakta Alkitab. Tetapi itu bisa sedikit menggoyahkan pikiran kita, bahwa kita mungkin melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang dituliskan di dalam kitab suci, seperti misalnya gempa bumi, penyakit sampar, dan penyakit-penyakit lain, kejadian-kejadian gempa bumi, bencana alam, dan semuanya itu mungkin kita juga akan berpikir, ini adalah zaman akhir, inilah sebentar lagi akan tiba kesudahannya. Kita akan mengatakan bahwa dunia ini sudah semakin tua, dunia ini sudah semakin dekat dengan harinya, dan itu seakan-akan terkonfirmasi dengan banyaknya kejadian-kejadian
yang membuat kita terpikir bahwa inilah waktunya. Tsunami di Aceh, dulu pun orang berpikir ini waktunya. Gempa bumi, baru-baru ini kita merasakan, bahkan sampai sekarang masih kita merasakan dampak dari COVID-19. Dan masih banyak tanda-tanda lain Bapak Ibu akan mengajak kita untuk berpikir ini zaman sudah di akhir. Tetapi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, bahkan Yesus katakan kepada kita, ketika itu terjadi, itu belum kesudahannya. Itu semua memang harus terjadi, tetapi belum tentu itu adalah kesudahannya. Yang artinya, mari kita memfokuskan diri untuk menghadapi apa yang terjadi di dunia ini tanpa memikirkan kapan waktunya akan tiba. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lakukan selagi kita masih diberikan kesempatan, selagi akhir zaman itu datang adalah mempersiapkan diri kita. Dalam teks hari ini ada salah satu hal yang disampaikan kepada kita, bahwa ketika terjadi sesuatu yang membuat kita berpikir bahwa ini adalah akhirnya, tetapi Yesus katakan itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Dengan banyaknya pemberitaan, dengan banyaknya pemikiran-pemikiran mengenai akhir zaman yang ditunjukkan dengan beberapa tanda-tanda, justru sebenarnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Semakin banyaknya sesuatu yang tidak normal terjadi di dunia ini, itu adalah sebenarnya kesempatan bagi orang-orang Kristen untuk menunjukkan eksistensinya. Jadi orang Kristen tidak sibuk untuk memikirkan hari dan waktu, tetapi sibuk untuk bersaksi, menyampaikan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dengan situasi-situasi yang ada di dunia kita. Banyak hal-hal akan terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum akhir zaman itu terjadi. Bahkan sampai dikatakan bahwa kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, ya kan? Kamu juga akan diserahkan oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi kejadian-kejadian ini mungkin adalah kesempatan bagi setiap orang Kristen untuk menunjukkan kesaksiannya sebagai orang Kristen. Karena lawan yang mungkin muncul juga sudah merupakan orang-orang yang dekat. Dikatakan bahkan sampai orang tua dan saudara-saudara. Tetapi saya bukan mau katakan mari kita berperang melawan saudara-saudara, orang tua kita, bukan. Tetapi akan terjadi memang kekacauan. Saking banyaknya kekacauan itu, orang tua pun mungkin akan mulai berpikir untuk menyerahkan anaknya. Sebaliknya, anaknya juga masih mungkin untuk menyerahkan orang tuanya. Kita juga mungkin akan dibenci dari kaum keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita. Itu semua adalah sesuatu yang tidak normal lagi. Nah, dalam situasi yang tidak normal itu, dalam situasi yang kacau itu, disitulah sebenarnya diharapkan kesaksian orang Kristen. Dan bukan hanya sekedar kesaksian, tetapi harus juga sampai kepada kesetiaan. Itu sebabnya bagiannya adalah bagian akhir dari teks ini dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi akhir zaman, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, sebenarnya paling tidak ada dua sikap orang. Yang pertama adalah ketika orang sudah mengetahui kapan waktunya, apakah waktunya itu sudah dekat, seandainya sudah diberitahukan waktunya kepada kita, apa yang akan kita lakukan hari ini? Saudara-saudara, itu sebabnya ada baiknya memang waktunya tidak diberitahukan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita selalu waspada. Dengan tidak diberitahukan waktunya, artinya kapanpun itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok, atau bisa tidak terjadi dalam 10 tahun ini, bisa juga tidak terjadi dalam 1000 tahun ini. Artinya, kapanpun waktunya itu pasti akan terjadi.
namun kita selalu berpikir bahwa hal itu sudah pasti akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya katakan ada baiknya memang kita tidak mengetahui kapan hari dan waktunya. Apa yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika, itulah yang ditakutkan. Itulah yang kita sebut orang yang menerima pengajaran-pengajaran sesat itu. Orang-orang jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu ketika mendengar bahwa akan terjadi akhir zaman, ketika Paulus juga katakan bahwa waktunya sudah dekat, maka mereka berpikir, kalau waktunya sudah dekat, untuk apa lagi aku bekerja? Untuk apa lagi aku melakukan tugas-tugasku? Lebih baik aku berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa. Memang secara logika, kalau kita mengetahui bahwa besok adalah akhir zaman, untuk apa lagi kita bekerja hari ini? Itu logika, itu pemikiran kita manusia. Kalau besok akhir zaman, untuk apa lagi kita bekerja hari ini? Itu yang terjadi kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Supaya jemaat yang ada di Tesalonika itu memikirkan bukan persoalan waktunya, tetapi teruslah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tugas dan pekerjaannya. Bahkan sampai Rasul Paulus katakan, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ini yang membuat kita berpikir bahwa memang seharusnya dan memang sebaiknya akhir zaman itu tidak diberitahukan kepada kita waktunya, supaya kita selalu berpikir bahwa waktunya akan datang dan kita waspada. Itu yang diinginkan oleh Yesus, supaya kita waspada sekaligus untuk mempersiapkan diri. Nah, saudara-saudara, ada seorang pemikir pernah katakan, saya lupa namanya, tapi yang jelas bukan anonim. Tapi ini pernah saya baca, dikatakan bahwa sekalipun saya tahu bahwa besok akhir zaman, saya akan menanam apel hari ini. Coba bayangkan saudara-saudara, sekalipun saya tahu besok adalah akhir zaman, saya akan menanam apel hari ini. Artinya saudara-saudara, ditanam apel hari ini, besok tunasnya sedikit pun itu belum muncul. Tetapi dikatakannya bahwa dia akan tetap melakukan pekerjaannya, dia akan tetap melakukan tugasnya sekalipun besok adalah akhir zaman. Dan sikap seperti inilah yang diharapkan dari kita sebagai orang Kristen. Sekalipun akhir zaman itu besok, kita tetap mempersiapkan diri kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika akhir zaman itu datang, kita tidak terkejut. Dengan kata lain, kita tidak siap. Tetapi yang diharapkan dari kita, kapanpun itu terjadi, kita sudah siap dengan segala resikonya. Nah, sikap yang kedua menanggapi akhir zaman ini, tentu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap seperti yang terjadi belakangan ini, ya, yang terjadi di beberapa orang-orang yang mengatakan inilah harinya, inilah waktunya, lalu mereka menjual hartanya, lalu mereka berdoa semalaman, tetapi ternyata akhir zamannya tidak datang. Saudara-saudara, itulah resiko kalau kita berfokus kepada kapan, dan kapan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini, satu hal yang mau disampaikan kepada kita, bahwa akhir zaman itu pasti akan datang. Itu adalah pasti. Tetapi kapan dan waktunya, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah mempersiapkan diri kita, sehingga ketika waktunya datang, kita bersiap untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini, mari kita memberikan kesaksian hidup kita di tengah-tengah zaman yang mungkin kita lihat semakin kacau. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.